Halo, selamat datang di Extertainment. Kami akan membagikan sebuah kisah menakutkan yang dialami oleh seorang pendaki Gunung Salak. Kisah ini kami angkat dari cerita yang dibagikan oleh Arangga Arya di akun Twitter miliknya. Inilah kisah lengkapnya. Arya merupakan seorang pelajar yang masih duduk di kelas 2 SMA. Ia berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus bekerja serabutan. Suatu ketika, Arya mendapat tawaran pekerjaan untuk menjadi tour guide di Gunung Salak selama 4 hari 3 malam. Ia pun menyanggupi pekerjaan itu. Pekerjaan itu didapatkan Arya dari seseorang yang ia panggil sebagai abang. Keesokan harinya, Arya pergi ke rumah abang. Di sana sudah ada rombongan pendaki yang telah menunggu dirinya. Dalam rombongan itu terdapat 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. 7 orang pendaki itu akan pergi ke Gunung Salak bersama Arya dan abang. Singkat cerita, rombongan pendaki itu telah sampai di salah satu pos Gunung Salak. Karena hari sudah larut malam, mereka kemudian mendirikan tenda dan membuat api unggun. Untuk mengisi kesunyian malam, mereka bernyanyi, bercengkrama, dan mengadakan sebuah permainan kejujuran. Permainan ini dilakukan dengan memutar botol di tengah. Orang yang tertunjuk oleh mulut botol dapat mengajukan pertanyaan kepada siapapun. Orang yang ditanya harus menjawab. Jika tidak bersedia, wajahnya akan dicoret dengan spidol. Putaran pertama dimulai. Botol mengarah ke salah satu laki-laki di rombongan itu. Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada Mita. Ada nggak cowok yang kamu suka di sini? Tanya laki-laki itu. Ada. Jawab Mita malu-malu. Ia tidak menyebut nama laki-laki itu, hanya memberikan petunjuk yang diketahui oleh teman-temannya. Permainan kemudian dilanjutkan. Kali ini botol mengarah ke seorang perempuan bernama Laras. Ia mengajukan pertanyaan kepada temannya yang bernama Ririn. Rin, apa yang paling kamu takuti di dunia ini? Ririn tersenyum kemudian menjawab, aku takut kalau nanti mati, lalu jadi hantu penasaran, gentayangan dan nakut-nakutin kalian. Jawab Ririn yang disambut tawa oleh semuanya. Namun tawa itu tak berlangsung lama, sebab setelah Ririn memberikan jawaban itu, angin berhembus sangat kencang dan kabut mulai menyelimuti area perkemahan. Mereka kemudian membubarkan diri dan masuk ke tenda masing-masing. Suasana yang tadinya ramai mendadak menjadi sunyi. Suara binatang malam terdengar bersahutan. Kesunyian ini membuat Arya tidak nyaman dan sulit untuk tidur. Namun karena lelah dan mengantuk, ia akhirnya dapat tertidur pulas. Di hari kedua semua berjalan sebagaimana biasanya. Tidak ada sesuatu yang janggal. Hingga ketika sore hari menjelang, tiba-tiba Ririn tampak kebingungan. Ia berkata kepada semua orang, ada yang lihat mantel aku nggak? Kok nggak ada ya? Padahal aku belum keluarin dari tas. Ujar Ririn. Itu mantel kesayangan bapak, aku belum izin pula. Gimana nih kalau hilang, bisa dimarahin. Mendengar hal ini, teman-teman Ririn kemudian mencoba membantu untuk mencari mantel tersebut. Mereka mencari di setiap sudut tenda hingga memeriksa tas semua orang. Namun, mantel itu tidak kunjung ditemukan. Hari kemudian mulai gelap. Mereka memutuskan untuk lanjut mencari mantel itu di pagi hari. Rombongan pendaki itu kemudian beristirahat di tenda masing-masing. Hanya Arya dan abang yang tersisa di luar. Mereka belum bisa tertidur sehingga memutuskan untuk berbincang satu sama lain. Di tengah perbincangan, abang mendadak terdiam.
Melihat hal itu, Arya merasa bingung dan kemudian bertanya. "Kenapa, Bang?" tanya Arya. "Arya, Abang gak salah lihat kan? Itu apa ya?" ujar Abang sambil menunjuk ke atas tenda yang diisi oleh Ririn, Mita, dan Laras. Arya menengok ke arah yang ditunjuk oleh Abang. Di sana ia melihat ada kain berwarna putih yang tengah melayang. Ia kaget setengah mati, bulu kuduknya langsung berdiri. Awalnya Abang dan Arya mengira kain itu pocong atau kuntilanak. Namun setelah melihat lebih jelas lagi, kain itu ternyata mantel yang dicari-cari oleh Ririn. Arya berniat mengambil mantel itu, namun Abang menghalanginya. "Jangan diambil. Nggak wajar mantel bisa melayang kayak gitu. Kalau ditiup angin pasti terbang. Tapi ini bisa melayang tenang di atas tenda," ujar Abang. "Abang takut itu perbuatan jin. Kita ambil besok pagi aja," lanjutnya. Mendengar hal itu, Arya mengurungkan niatnya. Abang kemudian menyuruhnya untuk berdoa. Mantel itu kemudian bergerak memutari tenda dan kemudian terbang menghilang. Arya dan Abang memutuskan malam itu mereka harus berjaga secara bergantian. Arya mendapat giliran pertama untuk berjaga. Sekitar jam 1 malam, Laras dan Ririn keluar dari tenda. Mereka kemudian datang menemui Arya dan mengatakan ingin buang air kecil. Arya mau tidak mau harus menemani Laras dan Ririn. Ia tidak mungkin membiarkan dua orang perempuan berjalan di tengah kegelapan Gunung Salak. Arya berjalan di depan menuntun Ririn dan Laras menuju sungai yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tenda. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ada suara yang memanggil Ririn. "Rin, tunggu." Arya, Ririn, dan Laras saling tatap satu sama lain. "Itu suara siapa ya? Mita kan tadi udah tidur," kata Laras. "Gak tahu ah, aku udah gak tahan mau pipis." Mereka kemudian terus berjalan dan menghiraukan suara itu. Ririn dan Laras sudah berada di pinggir sungai untuk buang air kecil. Itu apa putih-putih?" teriak Ririn mengagetkan Arya dan Laras. "Itu kan mantel aku, kok bisa ada di situ?" kata Ririn sambil menunjuk batu besar yang ada di sungai. Ia kemudian meminta tolong kepada Arya untuk mengambil mantel tersebut. Arya sebenarnya agak takut karena sebelumnya melihat mantel itu melayang sendiri. Namun ia tidak mungkin menceritakan itu kepada Ririn. Dengan berat hati ia akhirnya mengambil mantel itu dan memberikannya kepada Ririn. Disinilah semua petaka itu dimulai. Di malam ketiga mereka berkemah, udara Gunung Salak mendadak lebih dingin dari biasanya. Ririn kemudian pergi ke tenda untuk mengenakan mantel. Saat semuanya sedang asik bercengkrama ditemani api unggun, Ririn tiba-tiba teriak minta tolong. "Tolong, tolong, tolongin aku." Arya, Abang, dan teman-teman Ririn langsung masuk ke dalam tenda. Mereka melihat tubuh Ririn kejang-kejang. "Lepasin, lepasin." Ririn berusaha keras untuk melepas mantel yang ia kenakan. Semua orang di sana belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Ririn. Ririn tiba-tiba tertawa kemudian meraung-raung seperti orang kesurupan. Tiba-tiba kesadarannya kembali, namun hanya sesaat saja. "Bantu Ririn lepasin mantel ini, tolong, sakit." Ririn menangis ketakutan. Teman-teman Ririn kemudian mencoba membantu melepas mantel tersebut. Namun tubuh Ririn tiba-tiba berontak dan menghempaskan orang-orang yang memegang mantel itu. Ririn tiba-tiba berdiri keluar dari tenda. Gelagatnya aneh. Ia tidak berjalan, melainkan melompat seperti pocong. Ririn melompat menjauhi tenda. Teman-temannya berusaha mengejar. Namun Ririn malah melompat ke atas pohon yang tinggi dan duduk di salah satu rantingnya. Arya, Abang, dan laki-laki yang ada di rombongan itu mencoba untuk naik ke atas pohon membantu Ririn. Belum juga sampai ke atas pohon,
Mereka kembali dikejutkan dengan apa yang dilihat. Mantel itu perlahan-lahan berubah menjadi kain kafan dan menyelimuti seluruh tubuh Ririn. Tangis Ririn semakin menjadi-jadi. Ia begitu ketakutan di sana. Teman-teman Ririn kemudian panik. Bahkan Mita pingsan dan Laras menangis ketakutan. Di atas pohon, Ririn terus menangis meminta tolong. Tolongin Ririn, tolong. Api unggun yang menerangi perkemahan mereka tiba-tiba mati. Semua senter yang mereka miliki mendadak tidak berfungsi. Keadaan ini membuat mereka semakin panik dan takut. Mita kemudian sudah sadar dan menangis meminta pulang. Ia begitu takut menghadapi keadaan ini. Situasi semakin tidak terkendali. Ditambah lagi Ririn sudah benar-benar menjadi pocong. Ia lompat ke sana kemari, hilang dan muncul secara terus-menerus. Mereka masih bisa mendengar Ririn menangis ketakutan meminta tolong. Abang kemudian menyarankan untuk turun mencari bantuan. Saran ini disetujui oleh yang lain. Mereka kemudian bergegas menuruni Gunung Salak. Dalam perjalanan turun, pocong Ririn terus mengikuti mereka. Ririn terus menangis. Tolongin Ririn, jangan tinggalin Ririn sendirian di sini. Ririn takut. Pocong Ririn kemudian menghilang entah kemana. Rombongan kemudian sudah sampai di area perkampungan. Telepon genggam milik Ririn tiba-tiba berbunyi. Laras kemudian mengangkat telepon itu. Halo? Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin Ririn jangan pakai mantelnya. Telepon ini ternyata dari ayahnya Ririn. Laras dengan gugup berkata, Om, Ririn tiba-tiba berubah jadi pocong. Kita bingung mau tolongin gimana. Sialan, kalian di gunung mana sekarang? Kasih alamatnya ke saya. Keesokan harinya ayah Ririn sudah sampai di rumah abang. Teman-teman Ririn kemudian menceritakan semua yang mereka tahu tentang kejadian Ririn berubah menjadi pocong. Ayah Ririn kemudian bercerita bahwa mantel itu bukan mantel biasa. Itu merupakan jimat yang tidak boleh dipakai sembarangan orang. Jika nekat, orang itu akan berubah menjadi pocong. Ayah Ririn juga mengatakan bila mantel itu dikenakan lebih dari seminggu, orang itu pasti akan mati. Ayah Ririn kemudian mencari semua orang pintar yang ada di perkampungan. Ia mengatakan akan memberikan apapun kepada siapa saja yang bisa menyelamatkan Ririn. Arya mau tidak mau harus ikut ke dalam misi penyelamatan Ririn. Sebab kejadiannya ada di atas gunung. Sekitar pukul 7 malam, ayah Ririn, Arya, dan beberapa orang pintar telah sampai di lokasi berubahnya Ririn menjadi pocong. Di sana mereka mendirikan tenda dan berkeliling untuk mencari Ririn. Bukannya Ririn yang mereka temui. Mereka malah bertemu dengan makhluk yang mengaku sebagai penjaga di sana. Perawakannya terlihat seperti kakek-kakek, namun tubuhnya tinggi besar dan sorot matanya sangat menakutkan. Salah satu orang pintar kemudian berkomunikasi dengan sosok penjaga itu. Penjaga mengatakan kalau Ririn sudah diusir dari gunung karena ia menjadi pocong bukan melalui kematian selayaknya manusia biasa. Namun penjaga itu tidak mengatakan Ririn diusir kemana. Hal ini membuat ayah Ririn bingung ingin kemana mencari anaknya. Mereka kemudian memutuskan turun kembali ke perkampungan dan berharap ada informasi dari orang pintar yang berjaga di sana. Benar saja, salah satu orang pintar mengatakan di perkampungan banyak warga diteror oleh sosok pocong yang menangis meminta tolong. Berbekal informasi ini, ayah Ririn, Arya, dan beberapa orang pintar berkeliling dari satu kampung ke kampung lain untuk mencari keberadaan Ririn. Pencarian ini bukan hal yang mudah, sebab pocong Ririn kerap menghilang dan berpindah tempat dengan cepat. Warga yang kebetulan bertemu dengan pocong Ririn juga tidak berani untuk menangkap. Tepat di hari ke-7 sejak Ririn berubah menjadi pocong, ada informasi bahwa Ririn berada di salah satu genteng rumah warga. Ayah Ririn, orang pintar, dan Ustadz kemudian datang melihat ke lokasi.
Benar saja di sana ada pocong Ririn sedang menangis meminta tolong. Mereka kemudian mencoba untuk menangkap pocong Ririn, tapi itu bukan hal yang mudah. Pocong Ririn baru bisa tertangkap saat azan subuh berkumandang. Kain kafan yang menyelimuti tubuh Ririn dilepas. Saat semua kain sudah terlepas, kain itu perlahan-lahan kembali berubah menjadi mantel. Sementara itu Ririn berbaring lemas tanpa busana. Badannya kotor dan mengeluarkan bau busuk. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you.